Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saat malam ini kita akan beribadah. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus. Bapak surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, segala berkat, rahmat dan anugerah yang Tuhan limpahkan pada kami. Dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa baik kami boleh ada saat malam ini. Tuhan, sebentar kami akan beribadah. Tuhan, kuduskan setiap kami, urapi setiap kami, satukan hati seluruh para pelayan-Mu dan jemaat Tuhan untuk menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih hamba yang akan menjadi saluran berkat bagi kami, Tuhan juga mengurapinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Gembala Agung kami. Haleluya, amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa buat kita. Karena itu kita akan memuji, memuliakannya. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakan
puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan semata. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati, pikiran kita, dan diri kita lebih lagi agar setiap firman Tuhan boleh masuk dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu luar biasa. Sungguh Tuhan, karya-Mu sungguh luar biasa. Ajaib Tuhan Yesus. Sardan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar ajaibnya Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Kau-lah yang kudus, layak disembah. Kau-lah yang kudus, layak disembah.
layak seluruh bangsa memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, layaklah Tuhan, karena besar Tuhan, begitu besar ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, pujian hormat bagi Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh agung mulia dan begitu besar ajaib karya Tuhan terhadap hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Saat malam ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berbicara melalui hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Kuasa pengurapan dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Taruhkan isi hati dan sampaikan pada setiap kami Tuhan. Apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan pada setiap kami. Firman-Mu, pelita dan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Urapi seluruh jemaat-Mu yang akan mendengar firman-Mu. Hanya karena kuasa-Mu kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Kuduskan layakkan kami semuanya untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kuasa bukan dari Tuhan yang akan mencuri. Sudah dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan sendiri yang ada pada hamba-Mu dan yang ada pada seluruh jemaat-Mu, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka, tanah-tanah yang baik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Gembala Agung kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pujian yang baru saja kita naikkan sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Saya juga percaya Tuhan suka dengan pujian kita. Dan Tuhan sudah bertahta di atas setiap pujian kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita dengan pembacaan di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Kitab Yeremia memang adalah salah satu kitab yang cukup sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa yang dituliskan di dalam kitab ini tidak dituliskan secara teratur dan secara kronologis. Oleh sebab itu, memahami kitab Yeremia dengan kajian-kajian yang kritis
dan mendalam akan memberikan sebuah pemahaman yang lebih lengkap, sekalipun kitab tersebut tidak ditulis secara runtut. Nah, Yeremia melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaannya diawali ketika Raja Zedekia memimpin, yaitu di tahun 597 sampai 587 sebelum Masehi. Lalu kemudian dilanjutkan di dalam pemerintahan Raja Yehoakim pada tahun 598 sampai dengan tahun 597. Lalu kemudian kembali Yeremia melanjutkan pekerjaan Tuhan di dalam pemerintahan Raja Yoyakim tahun 609 sampai pada saat reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia di tahun 621. Jadi ayat Yeremia yang sudah kita baca tadi, teks yang kita baca dari kitab Yeremia tadi, memang sebenarnya sungguh-sungguh disampaikan kepada orang-orang Israel. Sungguh-sungguh ditujukan dan menegur bangsa Israel, khususnya bangsa Israel yang ada di Yehuda, yaitu bangsa Israel yang ada di wilayah selatan pada saat itu. Nah, untuk saat ini, ayat atau teks ini yang sudah kita baca tadi, kita belajar untuk kehidupan kita di masa sekarang ini. Sehingga kita menjadi seperti apa yang diingini Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayat yang sudah kita baca, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua kondisi. Saya pisahkan menjadi dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Lalu yang kedua, kondisi yang kedua adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan membuat hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia, hatinya akan menjauh daripada Tuhan. Nah, itu akan membawa dampak atau akibat. Akibatnya apa? Orang ini akan hidup seperti semak bulus di padang belantara. Begitu direndahkan begitu rupa. Ya. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan kekuatan manusia yang hatinya menjauh dari Allah, dia tidak akan mengalami yang namanya datangnya keadaan yang baik. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan kekuatan manusia dan hatinya menjauh dari Allah, dia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Dia akan tinggal di padang asin yang tidak berpenduduk. Ingat Bapak Ibu, ya, kita ini manusia sosial yang memang harus bersosial, harus berhubungan dengan manusia yang lain. Saat itu harus tinggal di tempat tanpa penduduk, betapa sengsaranya. Belum lagi tempat di mana ia tinggal adalah padang angus dan padang asin yang tidak bisa menghasilkan sesuatu meskipun diolah sedemikian rupa. Nah, kita akan fokus pada bagian yang kedua. Apa itu? Orang yang mengandalkan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Saya akan membaca salah satu terjemahan yang lain, yaitu New English Translation. Saya bacakan demikian. They will be like a tree planted near a stream whose roots spread out toward the water. It has nothing to fear when the heat comes. Its leaves are always green. He has no need to be concerned in a year of drought. It does not stop bearing fruit. Kurang lebih artinya begini.
Mereka itu seperti pohon yang ditanam di dekat aliran air. Memang di dalam, kalau kita bandingkan dengan terjemahan baru sedikit berbeda. Ya, seperti pohon yang ditanam di dekat aliran air, yang akar-akarnya menjulur ke air. Luar biasa, menjulur ke air. Tidak ada yang perlu ditakuti ketika panas terik. Daunnya selalu hijau, tidak perlu khawatir di tahun kekeringan, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam terjemahan yang baru dituliskan, mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Itu terjemahan baru. Ya, tetapi di dalam yang sudah kita baca tadi di New English Translation dikatakan, they will be like a tree planted near a stream whose root spread out toward the water. Pohon seperti pohon yang ditanam di dekat aliran air, ditanam di dekat aliran air yang akarnya menjulur ke air. Makanya tidak akan takut dengan kondisi apapun. Pohon atau tanaman yang ditanam dekat air dan akarnya menjulur ke air tidak akan pernah takut dalam kondisi apapun sampai kepada panas terik. Saya punya beberapa tanaman di rumah. Ya, meskipun tidak punya lahan, tapi saya berusaha untuk menanam tanaman-tanaman tertentu. Ya, ada tanaman yang berdaun keras tebal, ada tanaman yang berdaun lembut. Ya, lembut. Tetapi meskipun berdaun keras dan lembut, tetap membutuhkan air. Cuman ada bedanya, yang berdaun keras biasanya kalau dilumeri dengan air, disiram air dengan begitu banyak, dia tetap bertahan. Ya. Meskipun begitu, pohon-pohon ini, tanaman-tanaman ini tetap membutuhkan air. Sehingga ketika saya kelupaan atau ketinggalan untuk menyiram, bisa dipastikan daunnya menjadi layu dan bukan tidak mungkin bisa menjadi kering. Kalau sudah kering dan layu akan menuju kepada kematian. Tetapi bagi tanaman yang menjulurkan akarnya menuju ke aliran air, bisa dipastikan dia tidak akan mengalami kekeringan. Daunnya tidak akan pernah kering. Daunnya akan tetap hijau. Kalau tanaman itu menghasilkan buah, dia akan tetap menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kondisi saat ini kurang lebih seperti itu. Pandemi karena COVID yang terjadi saat ini, setidak-tidaknya seperti itulah contoh yang paling tepat untuk bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pada kondisi sekarang ini, semua orang, saya ulangi, semua orang, ya, baik itu kaya, baik itu miskin, baik itu anak-anak, orang dewasa, semua orang mengalami dan merasakan akibat dari pandemi ini. Ya, mengalami dan merasakan. Banyak yang sulit untuk berusaha, betul? Sulit untuk berusaha, sulit untuk berbisnis, sulit untuk berdagang, kalau bisa terbatas. Sulit untuk berjualan karena dibatasi. Sulit untuk beraktivitas dengan leluasa. Betul begitu? Sulit untuk beraktivitas. Sehingga karena dibatasi, banyak orang yang juga sulit untuk berkreasi. Kreativitasnya sedikit atau banyak pasti terhambat. Sulit juga berelasi satu dengan yang lain. Ingat dengan 5M ya. Sulit untuk berhubungan karena memang diatur begitu rupa seperti itu. Sulit untuk berelasi. Bahkan anak-anak sekolah pun juga sulit untuk bersekolah meskipun menggunakan daring dan lain sebagainya, tetap. Karena sekolah tetap harus ada yang namanya
timbal balik komunikasi, hubungan komunikasi antara guru dan siswa, siswa dan guru, siswa dengan siswa. Demikian pun ada yang juga mungkin kita sulit untuk beribadah. Meskipun kita menggunakan teknologi saat ini seperti yang kita lakukan, tapi akan jauh lebih baik kalau kita bisa bertemu muka dengan muka, bertutur sapa, melihat wajah langsung. Semua dibatasi. Dan ini sungguh-sungguh berdampak dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, meskipun semuanya mengalami hal yang seperti itu, mungkin kita bisa melihat ada orang-orang tertentu yang hidupnya sepertinya tidak terjadi apa-apa. Betul? Seperti ini normal, seperti dulu sebelum pandemi. Kita pernah melihat begitu, ya? Kita melihat orang-orang yang seperti itu, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Bahkan ada beberapa orang sepertinya diberkati dengan kondisi yang sekarang ini. Sehingga muncul pertanyaan bagi kita, kenapa mereka seperti itu? Kita kembali kepada Alkitab. Ada orang yang daunnya tetap hijau. Orang yang tidak khawatir di dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kenapa kita menjumpai orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu? Saya memiliki dua jawaban. Yang pertama, orang-orang yang tetap tenang, ya, kelihatannya seperti tidak ada apa-apa, bahkan kelihatannya seperti diberkati. Saya punya dua jawaban. Kenapa ada orang yang seperti ini? Yang pertama, orang ini pasti memiliki tabungan atau simpanan. Betul begitu ya? Memiliki tabungan atau simpanan. Sehingga meskipun sulit berusaha, sulit berbisnis, sulit berdagang, sulit berkreasi, sulit melakukan sesuatu yang lain, karena punya tabungan dan simpanan, maka tetap bisa berlangsung kehidupannya. Seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi ingat, simpanan ataupun tabungan suatu kali pasti berkurang. Suatu kali akan menipis. Dan suatu kali pasti akan habis. Lalu yang kedua, kenapa ada beberapa orang yang kelihatannya seperti tidak terdampak pandemi yang seperti saat ini kita alami? Yang kedua, jawabannya seperti apa yang dimaui oleh Tuhan. Apa itu? Orang yang seperti ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab mengatakan seperti tinggal hidup di tepi aliran air. Akar-akarnya merambat ke batang air, akar-akarnya menjulur sehingga tidak pernah mengalami yang namanya kekeringan. Daunnya tetap hijau. Yeremia pasal 7, khususnya di ayat, pasal 17, khususnya di ayat yang ke-8. Hampir mirip dengan Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ya. Di Mazmur mengatakan begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya atau yang diperbuatnya berhasil. Mereka orang-orang yang kepercayaannya yang berpusat kepada diri sendiri, yang kepercayaannya, pengandalannya berpusat kepada sumber daya manusia, kekuatan manusia, pasti pada suatu kali dia akan kecewa. Ya? Pasti pada suatu kali dia akan kecewa. Dia akan mengalami yang namanya kemiskinan rohani. Dan dia menjadi orang yang terhilang ketika mengalami sesuatu yang sulit, yang sukar. Tapi sebaliknya, orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan akan diberkati, katakan amin. Akan diberkati. Dan akhirnya dia akan memperoleh warisan ilahi yang luar biasa. Mereka tidak akan takut atau khawatir di dalam situasi hidup bagaimanapun itu. Kenapa? Karena akarnya, kepercayaannya, pengandalannya
jauh tertanam dalam dan tertuju kepada Allah atau kepada Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, sekarang bagaimana? Bagaimana hidup mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Saya tidak mendefinisikan, tetapi saya memberikan contoh. Contoh orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan yang pertama. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, sebelum ia bekerja atau melakukan sesuatu, dia selalu berdoa dan meminta petunjuk dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau engkau Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan melakukan yang seperti ini, berarti engkau sudah hidup mengandalkan Tuhan. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan banyak hal, kita datang kepada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, memohon petunjuk daripada Tuhan. Berarti engkau sudah mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kepada kekuatan sendiri. Lalu yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa sih? Kalau sebelum bekerja atau melakukan aktivitas tertentu dia berdoa dan memohon petunjuk, pimpinan, penyertaan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang ketika selesai beraktivitas, ketika selesai berdoa, dia akan berterima kasih kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Kalau sudah menyelesaikan pekerjaannya, aktivitasnya, itu berarti orang yang mengandalkan Tuhan. Karena apa? Ketika ia bekerja, ketika dia beraktivitas, ketika dia berkreativitas melakukan sesuatu, dia ada di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Dan kembali lagi, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai. Lalu yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan seperti apa sih? Ketika pada suatu kali pekerjaannya itu berhasil, ya, beruntung berhasil menghasilkan sesuatu, dia tidak menganggapnya sebagai hasil karyanya sendiri. Itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau meskipun engkau sudah berdoa sebelum bekerja, selesai berdoa engkau berterima kasih kepada Tuhan, tapi ketika engkau berhasil mengatakan, oh ini hasil karyaku, engkau tidak termasuk bagian ini. Tapi ketika engkau berhasil menghasilkan sesuatu yang baik, yang luar biasa, engkau menyadari dan mengingat bahwa itu semua karena bukan hasil karyamu, tetapi campur tangan Tuhan, berarti engkau termasuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Tapi sebaliknya yang keempat, orang yang mengandalkan Tuhan seperti apa sih? Ketika kita sudah melakukan pekerjaan, kita sudah berdoa, kita sudah minta petunjuk Tuhan, kita sudah melakukan dengan sungguh-sungguh, tapi kemudian gagal atau belum berhasil, dan tidak pernah menyalahkan orang lain atau siapapun, orang yang seperti itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika pekerjaannya gagal atau belum berhasil, tidak menyalahkan istri, tidak menyalahkan suami, tidak menyalahkan anak, tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan hamba Tuhan yang sudah ikut mendoakan, apalagi menyalahkan Tuhan, berarti engkau sudah mengandalkan Tuhan. Karena ketika tidak berhasil atau belum berhasil atau gagal, berarti ada sesuatu yang Tuhan inginkan untuk apa yang kita lakukan. Jangan pernah sekali-kali menyalahkan siapapun. Aku gagal karena ini, gara-gara ini. Oh, aku gagal gara-gara teman sekantor. Aku gagal, aku tidak berhasil, aku tidak mendapatkan untung yang besar gara-gara itu di depan itu. Ya karena jualannya. Aku jualan sana jualan, tidak menyalahkan siapapun. Kalau engkau tidak menyalahkan siapapun, berarti engkau adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Berikutnya, orang yang mengandalkan Tuhan seperti apa? Semua
semua kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, ketakutan manusiawinya dia sampaikan kepada Tuhan, berarti kita termasuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan kemudian ketakutan, kecemasan kita, kekhawatiran kita atas sendiri dengan kekuatan sendiri. Berarti itu mengandalkan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita bawa kekhawatiran itu kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan, berarti kita termasuk bagian orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang paham. Orang yang paham bahwa Tuhan adalah pemberi solusi terbaik atas setiap permasalahan dalam kehidupannya. Ketika kita memahami bahwa Tuhan adalah pemberi solusi yang terbaik dalam kehidupan kita, setiap persoalan kita, berarti kita termasuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saya bertanya kembali, apakah ada di antara 5 hal tadi atau 5 atau 6 hal tadi? Ya, mungkin kita memiliki hanya satu saja atau 2 perlu ditingkatkan. Ya, mungkin ada yang aku sudah 4 Pak, yang lain belum. Tingkatkan lagi sampai sempurna. Bahwa engkau Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sudah melakukan semuanya itu, pertahankanlah bahwa engkau adalah pribadi-pribadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hanya ketika kita perlu, hanya ketika kita butuh, baru kemudian kita mengandalkan Tuhan. Jangan sampai. Ketika kita perlu sesuatu atau tidak, tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan dibuat oleh Tuhan seperti tanaman, seperti pohon yang ditaruh di dekat aliran air, yang akar-akarnya menjulur ke air itu, sehingga pada saat terik, pada saat panas, daun-daun kehidupanmu tidak pernah layu, tetap hijau dan terus menghasilkan buah. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Dengan percaya, dengan sungguh kita naikkan pujian ini. Saya rindu menaikkan pujian yang cukup lama. Bagian refrainnya saja. Sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Aku mengandalkan Engkau ya Tuhan. Menaruh harapanku hanya padamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku mengandalkan Engkau ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Amin Tuhan. Buat Tuhan, ajari dan buat kami terus senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami rindu Tuhan dalam kondisi apapun, dalam
sepanas terik apapun, daun kehidupan kami tetap hijau. Kami bisa menghasilkan buah, terus menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Buat Tuhan seluruh jemaat-Mu, kami semua Tuhan, hidup kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadilah firman ini di dalam kehidupan kami nyata sepenuhnya untuk kami kerjakan. Terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini. Kami naikkan syukur dan kami terima setiap kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang memiliki hidup yang senantiasa memiliki pengandalan hanya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bisa Bapak Ibu lakukan, ya, bisa ditransfer melalui rekening yang sudah tercantum di bawah ini. Dan saat ini kita akan melihat, menyaksikan Warta Baik Gereja GBPS Jemaat Sola Gracia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Mari, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Kita sambut, kita tutup ibadah kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Percaya Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, mulia, kebesaran, keagungan serta ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah, kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah, mempermuliakan Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga bersyukur kami sudah dikuatkan dan diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Dan kami pun percaya Tuhan, di dalam setiap ibadah kami, di dalamnya senantiasa mengandung janji. Janji di mana Engkau memberkati kehidupan kami saat kami masih berhadapan dengan Tuhan dalam ibadah kami, maupun janji itu Engkau genapkan untuk hari depan kami, untuk kehidupan kami yang akan datang. Dan kami juga percaya ketika kami hidup benar di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, maka hidup kami diberkati oleh Tuhan.
Malam ini mari Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Dalam kondisi apapun berkati masing-masing. Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Tuhan proteksi dan lindungi kami semua, jauhkan Tuhan dari virus apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan proteksi seluruh jemaat Tuhan. Dan Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis kami, dalam apapun yang kami lakukan, buat semuanya berhasil. Dimanapun kami berada, buat kami beruntung Tuhan. Dan hidup kami bisa memberkati dan menjadi berkat bagi siapapun. Menjadi kesaksian yang indah untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami tetap membawa Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami bersyukur ada begitu banyak kemajuan-kemajuan yang Tuhan sudah kerjakan bagi bangsa kami di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami bersyukur, sebab itu terus Tuhan berkati bangsa kami. Berikan kekuatan bagi pelaku-pelaku, para pemimpin kami yang di pusat sampai ke daerah di dalam menangani COVID. Di dalam memimpin bangsa ini berikan hikmat, penyertaan Tuhan. Sehingga bangsa kami, negara kami sungguh-sungguh semakin diberkati oleh Tuhan. Menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang perkasa karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Berkati provinsi kami Jawa Timur, berkati kota kami Surabaya. Bapak Eri, Wali Kota berserta dengan jajarannya, Tuhan berikan hikmat untuk bisa membawa kota ini semakin menjadi lebih baik lagi. Karena Tuhan ada juga di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Seluruh anak-anak-Mu yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga memberkati. Apa yang sudah dikerjakan bagi anak Tuhan, memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, berkatilah kembali Tuhan. Persembahan dan persepuluhan bukan sesuatu yang mewajibkan kami untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Tetapi itu kami kerjakan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan dan ketaatan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan akan kami akhiri ibadah ini. Kami percaya berkat Tuhan sudah Tuhan siapkan buat kami semua dimanapun kami berada. Dan sekarang Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan percaya buka tangan-Mu dan tengadahkan wajah-Mu untuk menghadap kepada Tuhan, siap menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan-Mu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan-Nya melalui Roh Kudus-Nya menyertai kita semua, mulai malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Sampai jumpa lagi pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah